21 jam yang lalu saya dapat pertanyaan, saya gedein dulu ya biar bacanya lebih gampang. Oke. 21 jam yang lalu saya pertanyaan dari Mas Arizki. Pak, minta tolong diberi gambaran tentang IP address dan hubungannya antar komputer, serta bagaimana gambaran sebuah komputer bisa mengontrol komputer lain melalui IP address. Minta gambarannya saja Pak, pakai pinta. Nggak usah caranya, agak bingung visualisasinya. Jadi IP address hubungannya antar komputer. Jadi kira-kira ginilah. Di semua komputer ada nomor, ibaratnya nomor telepon lah. Jadi komputer, telepon segala macam itu makhluk on sebenarnya. Jadi mereka harus kasih nomor satu sama lain karena mereka nggak bisa ngenalin muka. Oh, si ini siapa gitu. Kalau kita kan mengenal orang satu sama lain dengan muka, dengan cara ngomong dan sebagainya. Kalau komputer, handphone segala macam untuk mengenal satu sama lain melalui nomor sih, kira-kira gitu. Ini saya gedein lah biar ada gampang lihatnya. Oke. IP address-nya di set di sini if config. Nah, ini makhluknya IP address-nya. Oke. Jadi kita semua dikasih IP address. Bagaimana dengan komputer lain? Ini saya akan coba ping server saya 09. Nah, itu komputer yang satu lagi 09. Supaya di 09 ini bisa kita masuki, 09 harus pasangin software supaya bisa masuk. Softwarenya namanya ini softwarenya bisa macam-macam, ada SSH. Cuman masing-masing punya nomor komputer itu dan bisa dihubungi. Paling sederhana mah kita kirim paket sedikit, sana bales. Artinya kita bisa saya ngirim sesuatu, di sana bales juga. Paket tadi dikembalikan. Itu namanya ping. Istilah ping ini diambil dari kapal selam sebetulnya. Kalau Anda tahu yang namanya kapal selam, mereka ngecek jarak dia ke dasar laut berapa jauh, jarak dia ke di sana ada kapal berapa jauh. Caranya ngirim suara, karena di dalam air itu kita nggak bisa nggak bisa radio tuh, komunikasinya susah kalau dalam air. Jadi kita pakai suara sih sebenarnya. Suaranya ping gitu. Itu orang bule ngomongnya ping, terus suaranya dibalikin. Di jaringan juga kita lakukan hal yang sama, kita kirim berapa byte data ke komputer yang kita tuju. Komputernya kalau kita ping harus balikin data tadi dan kita bisa komunikasi. Ini caranya gitu ya. Saya akan coba masuk ke 09 pakai yang lain aja, pakai yang ini, kayak gedein aja supaya bisa masuk. Ini kebetulan satu jaringan jadi gampang ceritanya. SSH saya masuk ke 09. Ini SSH di sebelah sana sudah saya pasang. Ini saya berada di 09 sekarang. Tadinya kita ada di komputer yang ini 1 TB ini ya. Itu IP-nya nggak tahu berapa tadi. 161 atau berapa tadi? Coba if config 161 ya. Nih. Sekarang saya masuk ke if config lagi 09. Jadi cara masuknya adalah pakai aplikasi SSH dan sebagainya. Jadi cuman itu aja sih. Yang pertanyaan yang pertama. IP address hubungannya antar komputer. Kalau nggak ada nomor itu mereka nggak bisa saling hubungan, intinya itu. Jadi saya tadi SSH harus ngasih tahu nomornya berapa. Kalau nge-web juga harus ngasih tahu. Misalnya saya akan nge-web ke 09. Saya masukin ke web yang ada aja ya. Ini web buat ngambil torrent. Nih saya masuk ke 09. Ini IP-nya 09. Saya udah pasang aplikasi buat download torrent di 09. Saya bisa masuk dari komputer saya yang tadi pertama pakai SSH, sekarang pakai web. Oke. Tapi kita harus kasih tahu identitasnya. Saya pengen ngubungin 09. Jadi nanti 09 yang memang menjalankan aplikasi web ini akan bereaksi. Oke, ini Anda bisa masuk segala macam. Sekalian ngasih lihat aja sih. Saya lagi download Kali Linux sih sebenarnya. Selesai belum? Harusnya udah selesai Kali Linux. Mana Kali Linux sih? Ini Kali Linux nih. Disortir aja dah biar kelihatannya lebih gampang. Kak. Nah, ini dia. Oke.
2020-04 lagi di-download saudara-saudara. Baru selesai di-download. Berbagai versi saya download lah, ada yang AMD 64, i386, net install AMD 64, segala macam saya downloadin semua. 4 GB, 3 GB, 400, 300 MB, 3,3, 2,7 segala macam, download semuanya habis. Sudah ke-download semua ini ya. Jadi kalian sudah ke-download. Ada di komputer saya. Mungkin di video yang selanjutnya saya cobain buat install lah. Tapi ini ngasih lihat bahwa kita bisa hubungan. Nah, beres ya. Jadi pertanyaan yang pertamanya sudah selesai. IP address, hubungan antar komputernya. Ngontrol tuh contohnya yang tadi, saya bisa SSH atau saya bisa nge-web. Itu ngontrol. Oke. Jadi tergantung aplikasi apa yang kita inginkan. Tadi SSH masuk, web kita masuk ke web. Jadi ngontrol di sini adalah, jadi ada server di komputer tujuan. Ada, kalau yang di kasus saya servernya ada 2 yang saya coba masukin, SSH sama web. Jadi kita bisa masuk. Oke. Nah, kalau gambaran sebetulnya kira-kira gini. Ini tadi saya pakai 2 komputer di jaringan yang sama. Jaringannya sama, jadi bisa nyambung langsung. Oke. Intinya harus bisa ping satu sama lain. Jadi saya contohin ping satu sama lain. Di sini tadi IP-nya 161, yang satu lagi 9. Belakangnya aja ya saya tulis, kalau nggak kepanjangan nulisnya capek. Jadi terus di sini harus ada aplikasi. Dalam sini ada 2 aplikasi yang saya pakai. Oke. Yang satu SSH tadi saya masukin, yang satu lagi web. Kalau aplikasinya tidak jalan, ya dari sini nggak akan bisa masuk. Jadi supaya dari sini bisa masuk, harus ada aplikasi yang jalan yang bisa nerima sambungan dari sisi yang satunya lagi. Jadi SSH harus dijalanin, webnya harus dijalanin, baru saya bisa masuk. Kalau nggak ada aplikasi ini, ya nggak bisa masuk. Nah, yang jadi masalah, ini kebetulan satu jaringan yang sama ya, urusannya gampang. Bayangkan, kalau jaringannya lain, ini ada komputer, terus di sini ada router, ini ada router, ada router, ada router. Baru saya masuk ke server di sini. Di sini klien, di sini server. Oke, dan ini nyambung semua nih. Ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung. Ini mungkin bisa juga punya sambungan seperti ini. Nyambung ke sini. Jadi bisa sah aja. Nanti kita bisa, jadi pertama yang lakukan adalah kita harus bisa ping dulu ke server. Nyambung nggak ke server? Masalahnya adalah tabel routing ini semua bener apa kagak. Router ini tabelnya routingnya bener apa kagak. Kalau routingnya apa nggak bener, ini nggak bisa ping ke sini. Jangan harap bisa terjadi sambungan. Intinya itu aja. Beres ya. Iya, seru banget ya. Saya post. Oke. Jadi masalah utamanya tabel routing sih sebenarnya. Jadi sini ini router semua ya, router. Jadi isunya adalah tabel tebal lagi. Tabel routing. Kalau sampai tabel routing tidak beres, nggak bisa nyambung, ya udah selesai masalah. Kalau di sini nggak ada tabel routing karena satu jaringan yang sama, tabel routingnya diperluin. Yang saya praktekin tadi tanpa routing ya, karena tidak lewat server, jaringannya sama. Kalau jaringannya beda, urusannya baru yang kayak ginian. Yang lebih seru lagi, kalau kita ada di salah satu router ini ada NAT-nya. Ada NAT-nya. Nah, pusing kepala dulu. Ini kayak firewall atau firewall lah. Nah, ini seru nih urusannya. Jadi ini akan jadi masalah. Tapi intinya firewallnya harus aman, harus kita bisa lewatin, dan tabel routingnya beres. Baru bisa nyambung. Setelah nyambung, aplikasinya juga ada, kita baru bisa komunikasi. Kira-kira kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Sarannya mah gini lah, dicoba aja lah, bikin pakai VirtualBox, bikin server kecil, nanti kita coba hubungin satu sama lain, nanti kerasa pakai insting lama-lama. Oh oke. Kalau mau nyambung berarti saya harus pasang aplikasi server di sebelah sana. Kalau nggak ada aplikasi server, saya tidak akan bisa nyambung. Kayak tadi saya pasang server SSH server di 09, saya pasang web server di 09, makanya dari komputer yang ini bisa masuk ke dalam situ. Kalau aplikasinya tidak dipasang, ya jangan harap bisa masuk sih, kira-kira gitu. Oke, mudah-mudahan bisa kasih gambaran sedikit tentang pertanyaan
IP address dan hubungan antar komputer, dan bagaimana kita bisa masuk komputer lain dari tempat lain. Tapi ini kalimatnya mengontrol tuh agak-agak gimana gitu. Kita biasanya kalimatnya bukan ngontrol sih sebenarnya. Kita berhubungan aja, bagaimana kita menghubungi komputer yang sana, bukan ngontrol ya. Kalau ngontrol kesannya kita mengambil alih komputernya orang gitu. Dan itu sangat berkesan anarkis sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab buat Mas Ariski.